Setiap manusia lahir dengan martabat, dengan hak-hak dasar yang tak bisa dibungkam oleh senjata dan tak bisa dihapus oleh kekuasaan. Hak untuk hidup, hak untuk merasa aman, dan hak untuk menyampaikan pendapat adalah hak asasi yang melekat sejak kita dilahirkan. Tapi, hari ini, di negeri yang katanya menjunjung demokrasi, suara rakyat seringkali dibalas bukan dengan dialog, melainkan dengan kekerasan. Ketika mahasiswa turun ke jalan membawa tuntutan keadilan, mereka dipukul dan diseret. Ketika buruh menuntut hak hidup yang layak, mereka disambut pentungan dan gas air mata. Ketika warga menolak penggusuran dan memperjuangkan lingkungan, mereka disebut pengacau. Hak untuk menyuarakan isi hati dibalas dengan represi. Pada 22 Agustus 2024, dalam demonstrasi menolak putusan Mahkamah Konstitusi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat 206 orang ditangkap secara sewenang-wenang, dan di saat yang sama, Aliansi Jurnalis Independen mencatat 11 jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput aksi damai. Mereka yang seharusnya dilindungi justru disakiti. Mereka yang menyuarakan aspirasi justru dilabeli provokator. Ada yang kehilangan mata karena peluru karet, ada yang tulangnya retak karena diinjak aparat, ada pula yang tubuhnya ditemukan tak bernyawa setelah demo yang berakhir ricuh. Keluarga mereka menanti di rumah, tapi kepulangan itu tak pernah terjadi. Pada Maret 2025, dalam demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang TNI, terjadi tindakan kekerasan oleh aparat di 15 kota atau kabupaten di Indonesia. Dari kekerasan tersebut, mengakibatkan setidaknya 68 korban mengalami luka-luka dan 153 orang mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Kekerasan ini bukan hanya menyerang tubuh, ia menyasar rasa aman. Ia juga membungkam keberanian, dan ia menanamkan ketakutan yang tak terlihat tapi terasa di setiap langkah. Padahal, negara ini berdiri di atas konstitusi yang menjamin setiap warga negara berhak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Padahal, Pancasila sudah dengan tegas menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai nilai luhur bangsa. Lalu, di mana letak keadilan ketika rakyat dibalas dengan kekerasan? Di mana letak adab ketika aparat menghantam mereka yang hanya ingin bersuara? Berikut kami dengarkan pendapat terhadap aparat yang melakukan kekerasan terhadap demonstran. Ya, kenalkan, nama aku Fakita Fuzi dari Fakultas Ilmu Budaya. Pendapat saya tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap demonstran seperti yang kita lihat mungkin event yang terdekat ya tanggal 21 April kemarin, di mana beberapa korban Kemenko Wanita Gerakan kita, Menteri Koordinator kita Helmi Tahyudin, lain-lainnya rekan kita yang satu univ atau mungkin beda univ yang mungkin masih dalam satu lingkup yaitu mahasiswa sama dengan mungkin untuk kekerasan dilakukan aparat untuk event terakhir terlalu berlebihan, di mana yang bisa kita lihat bahwa Menteri Pergerakan Universitas Brawijaya itu mengalami beberapa luka fisik, baik itu dari benda tumpul atau dari pukulan. Itu seperti rekannya retak, lalu otak dan lain-lain. Hal itu menimbulkan pertanyaan bahwa apakah aparat itu yang pelayan saja
atau malah pengayom orang-orang yang berada di pemerintahan. Dimana walaupun slogannya ialah pengayom rakyat, tapi yang terjadi di lapangan itu malah sebaliknya. Nah, gerakan mahasiswa yang ditindas, dipukul, atau bahkan ada yang ditembak seperti tragedi Trisakti tahun 98. Saya secara pribadi tidak akan menyalahkan salah satu pihak, baik aparat maupun pihak demonstran, di mana masing-masing ini memang tidak masing-masing ini konflik yang terjadi di antara kedua belah pihak ini sebenarnya tidak terhindarkan. Bukannya demonstran meminta hak pemerintah dipenuhi, lalu aparat juga menjaga ketertiban agar tidak terlalu chaos atau rusuh dalam pelaksanaan penuntutan hak-hak pada pemerintah. Jadi yang saya sarankan, dimana harusnya ada hukum atau regulasi yang tepat untuk menindaki para pelanggar atau pelaku anarkisme, kekerasan, represivitas baik dari pihak aparat maupun demonstran. Seperti itu. Mungkin itu saja pendapat saya tentang kekerasan dilakukan oleh aparat dan demonstran. Terima kasih. Selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Made Wisnuwidana, teknik komputer, Silkom 2022. Mungkin pendapat saya terkait hal tersebut itu tidak bisa dibenarkan karena semua kekerasan itu tidak menjunjung tinggi hak manusia gitu ya. Jadi perlu ditekankan lagi terkait kesepahaman dan juga pemahaman antar dari pihak demonstran dan juga dari pihak aparatnya gitu kan, karena kan nggak bisa membenarkan kekerasan, tapi itu juga kita perlu melihat bahwa tidak semua demonstran itu bakal tertib gitu, dan itu sebenarnya perlu diamankan atas demi keamanan bersama. Tapi ini juga intinya untuk kekerasan yang diberikan oleh aparat ke demonstran itu sebenarnya tidak bisa, menurut saya sendiri tidak bisa benar. Hal ini bukan peristiwa tunggal. Ini adalah pola kekerasan yang terulang dari tahun ke tahun, rezim ke rezim. Aksi damai selalu berpotensi dibalas brutal. Pelakunya jarang dihukum. Bahkan dalam banyak kasus, korbanlah yang disalahkan. Impunitas tumbuh subur. Aparat yang bersalah seringkali dipindah, bukan diadili. Korban terpaksa diam karena takut dan trauma. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh terbiasa. Karena jika kekerasan dibiarkan menjadi rutinitas, maka kita perlahan kehilangan arah sebagai bangsa. Masih banyak yang peduli. Lembaga bantuan hukum, media independen, komunitas sipil, dan anak-anak muda yang menolak luka. Mereka berdiri bukan karena ingin melawan negara, tapi karena ingin menyelamatkan cita-citanya. Saya tahu bahwa teman-teman yang hadir di sini tidak pernah mengalami, banyak yang tidak mengalami apa yang saya alami. Tapi teman-teman tetap ada di sini tiap Kamis. Karena teman-teman yang mari kita akui tidak terlalu banyak ini adalah orang-orang yang berhasil membongkar pembodohan politik yang dilakukan Orde Baru. Pembodohan politik yang membuat banyak orang tidak lagi punya empati. Pembodohan politik yang membuat orang merasa kalau kepentingan kami tidak terganggu, maka kami
dia biasa-biasa aja. Kami terima apa yang terjadi, nggak peduli penguasa mau apa terhadap orang lain. Tapi kalian tidak. Anak muda bukanlah sebuah ancaman. Mereka adalah tanya-tanya yang tak mendapat jawaban. Mereka adalah pemilik masa depan. Ketika mereka bersuara, itu karena mereka ingin hidup dalam negara yang lebih baik, lebih manusiawi. Kita harus berhenti memandang kritik sebagai gangguan. Kritik adalah vitamin bagi demokrasi, dan mereka yang bersuara adalah denyut nadi rakyat yang masih peduli. Negara tidak boleh takut pada rakyatnya sendiri. Negara yang besar adalah negara yang membuka telinga, bukan membentak. Negara yang menjawab dengan kebijakan, bukan dengan kekerasan. Karena sejatinya, aparat bukanlah musuh rakyat. Mereka adalah bagian dari rakyat. Mereka adalah pelindung, bukan penindas. Dan tugas mereka adalah menjaga, bukan mengancam. Salus populi suprema lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Kekerasan yang baru-baru ini dilakukan oleh aparat keamanan terhadap mahasiswa saat menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, di mana sejatinya setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat. Aparat keamanan yang seharusnya bertugas untuk mengawal dan menjaga situasi agar tetap kondusif tanpa harus melakukan tindakan represif yang dapat membahayakan keselamatan para demonstran. Justru menggunakan kekerasan, intimidasi hingga penangkapan tanpa prosedur yang sah, bertentangan dengan prinsip demokrasi dan juga nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia. Peristiwa semacam ini seharusnya tidak hanya mencederai hak individu para mahasiswa, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, negara wajib hadir untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran semacam ini tidak akan terulang kembali dengan menindak tegas oknum yang melakukan kekerasan dan memperkuat pelatihan aparat agar menjunjung tinggi standar hak asasi manusia di Indonesia dalam setiap tindakan pengamanannya. Sebagai masyarakat yang tinggal dalam negeri yang demokratis, penting bagi kita untuk terus mengawal kebebasan berekspresi dan juga hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, panjang umur perjuangan. Di balik luka ada yang tetap berdiri. Di balik trauma ada yang tetap melawan. Mereka yang kehilangan tetap mengajar, tetap menulis, dan tetap bersuara. Karena mereka percaya bahwa keadilan akan menemukan jalannya. Mari kita jaga suara itu. Mari kita bela mereka yang dibungkam. Mari kita pastikan bahwa tidak ada satupun anak bangsa yang perlu takut untuk bersuara. Karena suara adalah kekuatan, dan dalam kekuatan itu ada masa depan yang penuh harapan. Karena dalam suara yang dibungkam ada harapan yang terancam, dan dalam keberanian untuk bersuara ada masa depan yang lebih indah.